lagi di BTW Bunga Talk Sweet. Di sini tempat namanya apa? BTW. Bunga Talk Sweet. Ya. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti saatnya tiba di penghujung hari. Wih, mantap gak? Itu siapa yang bikin quotes-nya? Ya boleh lah. Malam ini spesial, akhirnya pertama kali di tahun 2021 aku nge-podcast di studio baru, tapi bareng sama keluarga, kakakku sendiri. Ya kok ada yang nanya-nanya nih Mas ya, aku manggilnya Mas kalau misalnya belum tahu teman-teman nih. Katanya walaupun apa? Saya nggak ada Jawa-Jawanya, tapi Mas. Iya, kenapa ya? Kenapa dipanggil Mas? Almarhum dulu Bibi. Oh, manggilnya Mas? Mas. Jadi di Mas-Mas sampai sekarang. Bener sih. Soalnya kakak cowoknya ada 3. Jadi yang satu panggil AA, Akang, Mas. Ini kalau ada 4, satu lagi panggilnya apa? Tahu. Aku tuh dulu pengennya dipanggil kakak sebenarnya. Jadi Mas. Jadi. Nah, ini malam ini aku bakal ngebahas Mas cerita tentang pengalaman jadi BTS-nya Jurnalisa. Sama gimana rasanya menikah saat pandemi. Tiba-tiba gitu kan, pasti banyak banget yang nanya, kayaknya MBA nih orangnya. Tiba-tiba gak pernah di-post, tiba-tiba nikah, ya sih? Enggak juga sih sebenarnya. Nah ini, sejak kapan sih masuk jadi tim BTS-nya Jurnalisa? Kalau di Jurnal Risa, jadi gini, sebenarnya awalnya tuh dulu memang sempat bareng sama yang lain jauh sebelum dari Jurnal Risa. Jadi kalau masih ada yang inget dulu Teresa sering manggung punya band Sarasvati, terus bikin konser tunggal, ada hantu-hantu segala macam. Nah, aku udah di situ dulu. Jadi apa? Dekor. Oh, kirain jadi hantunya. Jadi dekor. Dulu bareng sama yang lain ngerjain konsernya Teresa. Terus kesini udah kerja, Teresa jalan di Jurnal Risa. Terus tiba-tiba diajakin. Di calling lagi? Ikut yuk, waktu itu ada meet and greet di Jakarta. Terus ya udah dah, aku ikut aja. Pertama kalinya itu? Pertama kali di Jakarta situ. Terus tempat pertama waktu udah resmi jadi BTS-nya? Di museum apa itu? Lubang Buaya. Oh iya, yang waktu mau hari apa sih? Hari Pahlawan. Hari Pahlawan, bener. Itu pertama kalinya? Pertama kali situ. Terus, dulu formasinya belum kayak sekarang. Bedanya apa? Aku dulu lighting sama Beng. Terus perjalanan waktu, satu orang ada kegiatan di luar jadi nggak bisa ikut lagi gabung. Akhirnya aku pegang kamera di situ. Lanjut. Terus, sampai sekarang. Gimana perasaan pas pertama kali jadi BTS-nya? Seru sih dan pengalaman berbeda dari sebelumnya. Kalau dulu masih dekor walaupun sempat hantu-hantuan tapi nggak kayak sekarang. Sekarang kayaknya lebih mengerikan. Tapi pertama kali datang gitu ke tempat yang kayak gitu, emang suka sama konsepannya, maksudnya suka dengan hal-hal yang kayak gitu atau kalau tuntutan kerjaan? Kalau suka sih nggak ada yang suka kali ya di yang hal-hal kayak gitu, cuman karena dari dulu udah familiar mungkin ya dengan hal-hal kayak gitu, jadi ya udah ikut aja gabung jalan. Oke. Terus kalau misalkan tempat yang paling berkesan? Itu pertama di Jakarta. Jadi setelah dari Lubang Buaya kita meet and greet di salah satu kafe di Jakarta, terus ada satu tempat di daerah Kota Tua. Itu bangunannya keren sih sebenarnya, masih terjaga gitu dari zaman dulu. Nah di situ semua orang panik karena kalian kalau yang nonton Jurnal Risa ada episode Peter CS diculik, nah itu. Oh, aku nonton sih itu. Di situ. Itu rame. Itu karena gimana ya? Teresa tiba-tiba panik karena Peter CS nggak ada, terus kita semua jadi ikutan. Yuk nyanyi bareng semua, itu kerasa banget sih. Terus emang begitu dari awal masuk itu auranya mungkin vibes-nya gitu. Hawanya emang udah beda kali ya. Oh, gimana bisa ngerasain tuh antara hawa ruangan atau tempat yang biasa aja sama yang ada kayak gituan, itu emang apa sih bedanya? Mungkin lebih ke apa ya? Kita datang suatu ruangan atau tempat kosong tapi kita nggak ngerasa gimana-gimana. Nah, ini tuh pas kita masuk dari awal tuh kayak rame. Secara kan kalau aku sendiri emang nggak bisa lihat, tapi ngerasain gimana sih rasanya kalau kayak banyak orang ngeliatin gitu. Oh ya, kayak ada yang merhatiin gitu. Tapi pada lihat ya emang nggak ada siapa-siapa, cuma kita doang. Oh alah, dari situ ya? Dari situ.
Terus pengalaman menariknya waktu itu, jadi kita di salah satu scene kita ngambil footage nih BTS. Nah pas aku lagi lighting itu, kita jalanin footage maju gitu. Terus di sini kayak ada yang ketawa. Yang ngedenger siapa aja? Aku doang. Jadi terus panik sendiri, ada yang ketawa, orang lainnya cuek aja. Terus akhirnya aku mundur ke belakang ke tim, panik semua. Muka udah pucet. Kenapa Mas Doi? Ada yang ketawa. Nah, kan biasanya nih yang nentuin tempat itu dari anak-anak BTS juga kan? Nah, kalau waktu itu kita go show, benar-benar go show. Jadi kita datang satu tempat karena di luar kota juga. Kita masuk udah aja, kita search, oh ini bagus kayaknya. Ruangannya gimana? Oke. So, nah kalau yang kita sempat survei dulu, yaitu kita nentuin, nah ini kayaknya menarik. Terus disambungin sama ada cerita apa di situ. Tapi pernah dong, maksudnya kayak datang ke tempat itu, tapi lihatnya menarik ruangannya, terus tempatnya, tapi nyatanya biasa aja, nggak begitu menarik untuk diangkat ceritanya, pasti ada dong. Sejauh ini sih kebanyakan yang kita datengin terus kita pilih spotnya memang ada sesuatu di situ, karena kita pun semua yang BTS begitu survei ngerasain ada yang aneh ya di sini. Terus pas dikonfirmasi ke yang in frame juga emang benar ada sesuatu apa itu di situnya. Jadi emang kita pun yang nggak peka bisa ngeliat kayak gitu, emang peka secara apa ya, ngerasain. Iya. Nah terus kalau misalkan nentuin tempat, biasanya harus hamin berapa gitu nggak, atau tiba-tiba aja gitu? Biasa sih kita Pak RT tugas calling sama tempatnya. Begitu udah oke, biasanya di hari H juga. Jadi kita mulai syuting biasa habis maghrib ke jam 7-an. Nah kita tuh bisa dari sore udah berangkat, udah di tempat. Nah kan banyak tuh di komen-komen tuh yang udah request sana sini. Kalau misalkan yang di ACC itu biasanya yang kayak gimana sih? Banyak banget, sampai ke DM pribadi dari kita juga banyak nawarin tempat apa. Biasanya kita ngeliat ceritanya, terus gimana lokasinya, terutama perizinan sih, karena lagi pandemi gini juga takutnya nanti kita datang terus rame. Iya sih, malah bener. Jadi kan nggak bagus. Tapi kalau misalkan yang di luar pulau, pernah ada kepikiran nggak mau ke sana gitu? Pengen banget keluar pulau. Cuman ya waktu dan situasi belum memungkinkan. Iya benar juga. Pengen sebenarnya keluar pulau, dan kendalanya sih sebenarnya kalau luar pulau bahasa mungkin. Iya benar. Soalnya nanti lagi mediasi tiba-tiba ini apa ya? Nggak, soalnya takutnya malah jadi takut salah translasi nantinya. Oh iya benar sih. Nanti pesan yang disampaikan sama si huntunya misalkan membahas apa, kita nangkepnya apa. Oh, nah jadi berarti kalau misalkan yang belum di ACC, ada beberapa faktor ya? Iya. Gak cuman karena mungkin gak digubris, tapi selalu dibaca kan, kayak komentar. Dan kendala yang paling ini tuh karena kita tim jurnalisnya tuh banyak, Pak. Nah itu yang pengen aku tanya, ada berapa sih setiap kali syuting? Timnya sendiri kita nyampe 20. 20 orang? Buset. Yang intinya 15 mungkin, sekitar 15 orang. Oh, jadi emang banyak kan ramean gitu ya? In frame sama BTS doang. 15 tuh? 15. Oh. Jadi banyak banget. Jadi makanya kalau kita berangkat, ya itu makanya perizinannya gimana? Sih, karena kita dari kitanya sendiri pun banyak. Tapi suka ada yang ini gak sih? Kayak misalkan di acara TV gitu, tiba-tiba ada yang udah ketahuan ada anak-anak jurnalisa nih nimbrung gitu, padahal warlock kayak gitu. Sebelum pandemi mungkin beberapa kali pernah ya ada di satu lokasi, karena itu memang daerah pemukiman warga. Itu rame, banyak yang datang. Tapi kita kan ada satu orang yang ngurus izin segala macam yang undang, ya kita minta tolong ke dia, tolong di koordinasiin gimana biar selama syuting aman. Jadi kalau misalkan ramean juga nggak kondusif ya? Nggak kondusif, karena gini, dari beberapa kali syuting karena rame banyak orang, si huntunya tuh malah pada pergi. Oh jadi mereka? Rame. Oh jadi yang kayak gitu tuh bisa kabur dengan sendirinya juga kalau banyak orang? Iya. Makanya beberapa kali sampai kesini-sini kita tuh dibagi 2 timnya. Oh iya. Jadi yang jalan tuh emang udah aja segitu. Biar lebih kerasa, karena tahu ya, takut salah ngomong, mereka insecure merinnya kalau orang. Ih parah, sompro si emas. Langin. Terus kalau sekali syuting, biasanya nih kan malam gitu. Biasanya waktu-waktu yang wah ini lagi anget-angetnya atau lagi panas-panasnya itu jam berapa sih? Setelah Isya.
Jadi bukan kayak dari 12 malam ke subuh gitu? Enggak juga sih. Kalau kata yang bisa lihat yang anak-anak inframe tuh ya mau di waktu kapanpun ada mereka. Cuman Aktifnya gitu. Cuman ya selepas dari maghrib itu karena memang udah nggak ada aktivitas manusia, jadi itu waktunya mereka. Gitu. Biasanya kalau siang mereka paling cuman ya mungkin diem apa tidur. Nah, kan sekarang tuh ada tanya Risa sama penelusuran keluar. Yang menurut Mas paling rame untuk pas syuting gitu, tanya Risa atau yang pas penelusuran? Dua-duanya seru sih, cuman kalau dari segi teknis lebih simpel tanya Risa karena sih. diem. Benar. Tuh. Parah ya, tim BTS-nya nggak mau capek. Enggak, tapi ada serunya juga ketika penelusuran tuh banyak hal kayak datang suatu tempat kita ngebahas cerita sejarahnya, jadi kita juga belajar, kita tahu jadi ternyata gini ya dulu tuh. Nah itu bedanya jurnalisa dan hal-hal lain, maksudnya konten-konten lain gitu ya, youtuber yang saya nggak ikut. Maksudnya mengangkat ceritanya tuh di cerita sejarahnya, nggak cuma tentang di sini ada apa ya kan kayak gitu. Ya, karena ya apa ya, kita sebenarnya ya terserah mau percaya mau tidak itu terserah ke kalian. Anggap aja ini hiburan. Nah, cuman kita nggak mau sekedar hiburan, tapi pengen ada yang dikasih kalian, misalkan ada cerita pembahasan sejarahnya. Jadi nggak yang kalian nggak dapet di keseharian, misalkan dari literatur segala macem, kalian dapat dari jurnal Risa. Dan nggak lantas juga tempat yang di reviewnya, maksudnya jadi tempat yang nggak boleh dan nggak mau didatengin banyak orang ya? Untuk beberapa tempat yang kita sebutin tempatnya ya kayak misalkan tempat wisata lah atau apa, memang ya kita cuman mau tahu di sini sejarahnya gimana dan bukan jadi malah jangan datang ke sini, enggak. Kalian bisa jadi malah jadi flashback begitu datang ke tempat itu, oh kata jurnalisnya misalkan ceritanya ini dulu gini, terus kalian sambil lihat di sekitar di tempatnya, oh ini tempat ini apa segala macam kayak gitu. Oh iya sih bener. Tapi kan akhirnya nih pas setelah misalkan syuting, jadi banyak orang yang penasaran sama tempatnya, malah menelusuri ke sana kayak gitu ya nggak sih? Banyak sih katanya, tapi nggak tahu aku. Kayak salah satu tempat wisata di Kota Bandung yang udah nggak pernah, yang udah nggak dipakai, yang di sana tuh kan jadi banyak banget orang ke sana tuh dan bilangnya oh ini yang akhirnya ketemu misalkan kayak gitu, oh ini yang waktu di jurnalisa akhirnya ketemu. Ya banyak juga sih kayak gitu, cuman kan kalau tempat yang udah nggak beraktivitas gitu, biasanya orang masuk juga kan nggak bisa sembarangan tuh mau ngapain kamu masuk. Karena takutnya gini, tempat itu tuh karena udah sepi kosong malah dipakai yang enggak kan. Nah itu jadinya. Tapi kalau untuk anak BTS sendiri seru-seru aja ya manapun jalannya. Ya seru-seru aja kita mah. Karena ramean juga sih. Jadi syutingnya rasa main kan karena teman-teman juga. Walaupun ada beberapa tempat yang kita datang walaupun kita ramean, tetap ya kayak yang di Jakarta itu kita datang lumayan banyak, satu mobil tuh belasan orang datang ya karena memang tempatnya juga udah kayak gitu beda dan kita pun semua ngerasa walaupun ramean kok gini ya gitu. Ada ya rasa-rasa kayak begitu. Iya. Nah sama ini aku pengen nanya nih untuk perasaan dari anak BTS sendiri. Banyak banget orang-orang yang akhirnya bikin konten mirip, terus misalkan malah ngeparodiin. Itu gimana perasaannya Mas? Kalau banyak yang bikin konten mirip kayak jurnalisnya sebenarnya kita fine-fine aja ya. Maksudnya kita malah jadi menginspirasi orang-orang buat berkarya segala macam. Kita mah nggak masalah. Nggak akan jadi klaim itu mirip itu konten saya kayak gitu nggak? Enggak lah. Kalian semua bebas mau ngapain aja. Terus kalau misalkan ke depannya nih untuk jurnalisa sendiri ada beberapa hal yang disiapkan gak sih konten yang selain mungkin sekarang kan podcast juga tanya Risa terus penelusuran, bocoran dong. Film gitu tentang jurnalisa. Mudah-mudahan ya. Itu biar urusan Teresa sih kalau urusan film. Tapi ke depan bakal ada konten menarik lainnya. Tunggu aja di bulan ya kalau nggak Maret April mungkin ya. Tahun ini. Oke, menarik sekali. Nanti kira-kira bakal ada rencana main keluarga gitu. Kalau misalkan pengen dong. Karena waktu itu kan Teh Risa sama Kariri juga main kan, tapi family kan. Nah, kalau anak-anak BTS dan segala macam diajak gitu. Menarik. Boleh pengen tuh. Kayak
syuting ke mana ya, Thailand kan dia horornya tuh ini. Cuman itu kendala bahasa. Iya sih. Nanti kaplay. Kalau misalkan nanti kira-kira ada kegiatan lagi di luar family gathering kalau udah boleh gitu. Itu bakal ada direncanain sama Jurnalisa. Karena sekarang kan kebanyakan gatheringnya tuh suka tiba-tiba ada di Jurnalisa Coffee tuh lagi pada ngumpul kayak gitu. Kalau gathering kalau udah memungkinkan mungkin bisa ya. Cuman kalau sekarang kayaknya belum sih. Iya paling sih. Kayak ya kalau kita lagi nongkrong di Jurnalisa Coffee. Oh ya, kalian datang ya ke Jurnalisa Coffee, ada di Braga dan juga di Sumur Bandung. Ini ajang promosi ya. Iya, yang di Dago yang baru ya? Dago yang baru. Itu yang Dago udah sana belum? Tempatnya enak sih. Boleh. Buat nongkrong. Nanti kalau misalnya datang sana bilang aja, Mas. Bisa kasbon enggak? Dan anak tim BTS datangnya lebih sore kan? Ya, untuk kita datang lebih duluan. Itu pernah ada pengalaman gak sih? Pas sorenya doang. Sore ada kayak waktu kita di bekas rumah sakit Jawa Barat Bandung. Sih, bukan di Bandung. Kita datang dari awal datang pun memang ini apa ya kok beda. Ternyata begitu kita syuting malam itu dulu bekas kamar mayat. Itu ditayangin gak? Ada ditayangin. Oh. Rumah sakit apa ya judulnya? Pokoknya rumah sakit daerah Subang. Jangan Subang, cerita yang waktu itu yang ojol itu menarik sih. Ya nggak tahu ya. Banget. Kayaknya entah ya aku nggak tahu sih. Cuman emang bener ada sosoknya. Si siapa? Dari C itu ya? Jadi dia tuh kita sebelumnya memang pernah ngebahas daerah situ, lagi syuting di situ juga. Jadi katanya si sosok itu tuh memang udah ngikutin kita. Tapi yang aku anehnya ternyata yang kayak begituan tuh ternyata bisa memediasi ke banyak hal yang gak cuma manusia ya. Iya. Gak cuma manusia. Maksudnya dalam arti dia kayak yang dibilang bisa order ojek gitu. Nah itu aku juga bingungnya. Yang kayak gituan sekarang high tech juga ya. Nah itu. Kok bisa ya? Bisa berbagai media sampai elektronik dan teknologi. Banyak dong cerita-cerita kayak gitu. Katanya sih banyak, cuman yang nyampe ke kita yaitu. Iya sih. Karena sampai tim BTS juga Dio sampai ngalamin. Dia tiba-tiba nyetir malam sendiri linglung gitu. Berapa mobil sama temennya. Terus tiba-tiba dia kayak ngajak sini aja. Yang lain ngikutin, tiba-tiba ada di daerah situ. Tapi dia gak nyadar, maksudnya kenapa pengen ke situ? Nggak nyadar tuh, kok ada di sini ya? Terus ngontak aja di grup. Terus nge-share log gitu, kenapa ada di sini? Anjir. Jadi yang kayak gitu tuh karena mediasi segala macam, nah sosok yang lainnya itu tuh kayak dia bisa nih, pengen minta tolong lah, pengen cerita. Oh jadi maksudnya sosok yang kayak gitu bisa menyadari juga ya kalau manusianya bisa berkomunikasi? Menyadari, bahkan kayak beberapa kesempatan kayak Indi tuh kan kalau di jalan tuh sampai gitu. Nah si sosoknya tuh karena dia ada orang yang bisa lihat dia, diikutin terus. Ya entah dia mau cerita, entah mau minta tolong, banyak kan minta tolong. Tapi minta tolongnya tuh kayak pura-pura gitu lah, yang gitu. Nah, karena itu kan mereka mah nature-nya juga menggoda manusia. Iya benar. Tapi kalau misalnya ada yang minta tolong, suka ditolongin. Untuk beberapa kesempatan kalau emang bener bisa ditolong, yang intinya mah itu. Kan misalkan gini, masuk nih. Terus dia minta tolong. Jangan luka aku tuh. Ya enggak, misalkan ke siapa lah, masuk terus minta tolong. Yang paling simpel kalau kita di muslim ya bacain aja Al-Fatihah. Kalau memang dia merasa nyaman dengan itu berarti emang bisa ditolong. Tapi kalau dianya kepanasan, bohong tuh. Jadi simple. Semudah itu ya kita mendeteksi dia benar atau tidaknya. Beberapa kali bahkan aku sempet kalau beres syuting malam, kayak kita di lokasi nggak sempat bebersih gitu. Sampai rumah ngerasa nggak enak karena aku istri lagi hamil, takut sensitif ya. Makanya aku setel aja ayat kursi atau bacaan Al-Quran. Jadi emang selalu ada bukan ritual apa, jadi emang bersih-bersih dulu sebelum misalkan pergi di tempat syuting. Ya kita mah ya gini aja, kayak kalau ada anjing galak, kita usir-usir dia nggak mau, kita lapor ke yang punyanya. Yang punyanya kan pasti nurut. Kalau ada yang kayak gitu-gitu, kita lapor sama yang punya. Hal paling benar. Tapi walau alam sih kejadian yang waktu itu juga
Ya itu sempat bikin heboh di rumah. Parah sih. Karena Soalnya gini, ke akunya nggak kenapa-napa, iya, ke yang lain. Ke orang lain. Dan ditambah nih si Mas nih kurang ajarnya lagi berdua di rumah, dia datang kamar, dia tadi ada ini di sini. Aku tuh lagi belum hapus make up, belum ngapa-ngapain. Ya keluar tuh jadi takut lah, langsung nutup pintu lah aku. Dari situ aku langsung ngechat kakakku yang di Jakarta. Ini nih, langsung dikasih tahu. Ternyata begitu. Kenapa aku bilang. Untungnya alhamdulillahnya aku mah nggak pernah diliatin wujudnya, jadi kayak barang-barang aja. Kok gerak gitu. Banyak terjadi itu. Nah, si orang ini tidak pernah menyadari dia bawa apa. Karena nggak tahu ya, kebanyakan tuh bukan ke kitanya langsung. Nah, itu kenapa ya? Malah ke orang sekitar. Yang misalnya kayak ada bunga santai-santai aja, tapi tiba-tiba itu. Tapi misalkan akunya sendiri yang memang bersinggungan sama mereka, tapi nggak gimana-gimana. Makanya aku setiap pulang syuting ya biasa mandi, terus diniatin kita bebersih dari yang kayak gitu. Aman lah ya? Insya Allah. Tapi sejauh ini nggak ada yang sampai nempel, Mas? Beberapa hari yang lalu sih. Apa? Aku kerasanya pulang, mandi, udah bebersih, nyampe rumah ada Milky di kamar. Dia ngeliatin pojok aja kan. Nuhun. Iya bener. Terus karena aku bilang, dia di YouTube kan banyak tuh. Murotal, setel aja. Terus Milky tidur akhirnya. Karena bener sih. Jadi kucing kita tuh kan ditaruh di dalam rumah nih sekarang kan. Nah di wastafel yang belakang itu dia suka ngeliatin kayak gini. Terus pernah waktu malam-malam itu saksinya aku, Mas sama Kak Feni. Dia gini-gini kayak terbang. Jadi kayak dia ngeliatin sesuatu hal yang terbang pindah-pindah gitu. Terus aku lihat-lihatan dia sama Mas. Karena mungkin binatang kan punya sensitivitas yang beda sama manusia. Dia bisa lihat. Dan katanya kucing tuh juga menyerap aura negatif. Jadi ketika misalnya ada yang kayak gitu dia sensitif untuk ngeliatin terus. Jangankan kayak gitu yang makhluk yang hidup aja kayak ya ular segala macam, kalau ada kucing biasanya di rumah akan ada. Tuh Dit. Ada sih waktu itu ular di sini. Aku kan waktu itu nitip kucing kan di sini pas aku ke Jakarta, terus si Adit punya ular. Itu diliatin terus ularnya. Karena mungkin ya dia instingnya berburu mungkin. Iya sih, rantai makanannya ya. Iya. Aku pengen ngebahas kenapa sih tiba-tiba nikah? Sebenarnya nggak tiba-tiba ya, itu udah dari ya mungkin cepet sih ya prosesnya, dari setahun sebelumnya. Aku ngomong ke Feni, udahlah kita nikah kan gitu. Terus dengan pacaran juga setahun kan? Pacaran setahun lebih sih, ya sekitar segituan. Terus aku pikir ya udahlah, daripada main sana sini nggak jelas itu ya udah aja nikah, apalagi. Tapi pernah, maksudnya ini nggak sih memperhitungkan ini kan lagi pandemi gitu? Enggak, karena setahun sebelumnya tuh belum pandemi. Iya sih, belum. Nggak ada yang tahu, cuman begitu udah ada obrolan keluarga segala macam, kan nggak mungkin nggak jadi nih. Jadi udah aja terus. Jarak dari pas awal pandemi itu kan Maret ke April ya, emang ini banget ya, deket banget. Sebenarnya kan udah dari Desember ya yang di Cina tuh. Iya. Nah pas Januari aku ngurus ke KUA segala macam tuh, Januari masih aman tuh gitu? Enggak, masih aman sebenarnya, udah deg-degan ini gimana ya ke depannya. Kita ngurus, terus sebenarnya menantang sih menikah di masa pandemi. Apalagi waktu bulan April itu yang kloter terakhir ya, ditutup dulu kan sementara. Jadi untungnya aku tuh daftar di awal tahun Januari atau Februari, itu udah masuk berkas semua untuk di April. Jadi udah aman sebenarnya. Nah begitu hari H mau nikah tuh, dari seminggu sebelumnya tuh udah ngontakin aja kawan. Ini gimana, bisa lanjut nggak, bisa jalan nggak. Terus akhirnya karena udah daftar, udah masuk, ya udah bisa. Nah yang menariknya tuh pas kita akad, setelahnya tuh si orang KUA-nya bilang bahwa ini yang terakhir. Dari mulai beberapa hari kemudian tuh udah nggak nerima lagi waktu itu. Jadi dipending ya? Dipending. Nah ya alhamdulillahnya bisa. Tapi kan akhirnya ada beberapa hal yang harus di-cut juga, kayak mungkin resepsi. Nah itu gimana? Ya siapa ya yang nggak mau resepsi, ngundang orang gitu. Banyak kita rame-rame merayakan kebahagiaan. Cuman satu, lihat kondisi pandemi kayak gini. Terus karena aku mikirnya kita resepsi itu kan sebenarnya untuk menyiarkan kabar kalau kita udah nikah, biar nggak jadi fitnah kan. Nah ini calon istrinya. Jadi aku pikir daripada nggak jadi dipending nantinya gimana udah aja tetap nikah.
kabarnya tetap aku siarin karena sekarang udah zaman medsos segala macem. Iya. Itu sih. Iya sih. Dan juga mungkin beberapa hal yang akhirnya kalaupun dipaksain, kan sekarang juga ini 2021 dan belum beres kan, belum kelar sih pandeminya. Kalaupun dipaksain mungkin beberapa hal yang bikin jadi akhirnya harus dibatasin, entah itu dari jumlahnya. Karena waktu itu pun ada opsinya tuh ya udah akad dulu, terus setelah itu kita pending baru resepsi. Tapi setelah dipikir-pikir aku sama istri ngobrol, ya gimana ya, si hype-nya juga udah beda. Udah selesai akadnya, jadi ya udahlah kabarnya aja kita kasih tahu ke orang-orang. Dan akhirnya pun kan keluarga juga akhirnya memaklumi. Iya. Untungnya itu ya. Dari keluarga Kafenia juga akhirnya ya udah gitu, karena keluarga Kafenia juga ternyata banyaknya di luar ya. Di luar pulau maksudnya. Dan tadinya pun kita rencana awalnya tuh bakal 2 kali di sini, nikah dan resepsi, akad dan resepsi. Nanti di sana kita resepsi lagi. Iya. Cuman ya nggak memungkinkan situasinya. Benar. Terus tadinya pun opsinya awal itu kita akad nikahnya di sana, di Riau. Ya nggak tahu ya, aku bersyukurnya kenapa di Bandung karena nggak lama setelah kita resepsi itu benar-benar PSBB dan nggak bisa orang. Akad mungkin. Enggak, setelah. Resepsi. Enggak, salah. Setelah kita akad, nggak lama setelah itu tuh PSBB. Iya. Dan nggak bisa ada penerbangan. Iya. Jadi kalau aku akadnya di sana, kita nggak bisa pulang. Repot. Iya benar. Nah terus kalau akhirnya memantapkan menikah dengan jarak yang setahun, itu gimana Mas? Maksudnya memantapkannya, udahlah nggak apa-apa nikah aja, ayo gitu. Berpikirnya udah sepanjang itukah saat pacaran atau gimana? Sebenarnya dari awal juga karena aku ya udah usia. Berapa emang? Belum tua-tua amat, aku masih muda. Ya udahlah, daripada pacaran putus nanti pacaran lagi. Putus galau lagi. Enggak galau. Jadi udah aja memutuskan pacaran sama istri sekarang. Udah aja langsung mantep lah. Karena ya gimana kalau nyari yang sempurna mau sampai kiamat juga akan dapat. Nah, yang penting itu kan prosesnya. Benar nggak? Terus juga kan nih si Mas ini tuh anak ketiga. Dan pertama keduanya belum nikah, ngelangkahin. Itu pemikirannya gimana gitu? Maksudnya kalau yaudah nggak apa-apa lah duluan aja gitu. Karena aku mikirnya fisik, mental ya aku pikir aku udah siap. Kalau aku harus nungguin yang belum tahu kapan juga takutnya nggak jadi, batal. Terus ya udah, akhirnya aku ngomong aja ke kakak aku mau nikah gimana. Ya udah nggak apa-apa, langsung aja lanjut. Untungnya cowok ya. Kalau misalnya cewek kan katanya nggak boleh. Kalau adat sih ya, tapi kalau aku biasanya fine aja. Kalau mau duluan dulu. Gimana? Beban. Terus alhamdulillahnya sekarang udah berjalan pandemi dan segala macam urusan pernikahan lancar dijalani. Gimana rasanya setelah berumah tangga? Ya banyak tantangan ya. Ini baru jalan berapa ya? Setahun? Iya, baru setahun. Ya menarik sih. Menarik, rumah tangga menarik. Tapi serius, menyesalnya malah jadi gini rasanya tuh. Kenapa nggak dari dulu aja ya? Emang awalnya maunya umur berapa? Aku 26. Kalau cowok sih segitu udah ideal sih ya. Jadi tuh yang penting fisik dan mental segala macam harus dipersiapkan. Kalau udah mantep, tunggu apa lagi? Terus kalau misalkan mitosnya nikah nunggu sukses dulu? Enggak lah. Karena buat aku sih sukses itu ya banyak sih, materi, terus sehat segala macam, kita jalanin bareng aja. Susah-susah bareng, sukses bareng. Berarti kalau misalkan emang udah siap mental dan tadi fisiknya walaupun finansial mengikuti gitu. Sekarang ya kayak aku aja gini, kemarin berencana nikah pesta walaupun yang nggak gede-gedean juga kan sebenarnya finansial juga tetap dipikirin. Tapi sekarang banyak cara karena aku mikirnya gini, resepsi itu kan hanya untuk menyiarkan kabar supaya nggak ada fitnah. Yang intinya itu kan secara syariat kalau di muslim ya. Jadi ya udah aja itu yang dikejarnya. Yang penting akad nikahnya sah secara agama dan secara negara. Sudah. Dibikin simple. Iya benar. Karena apa, nikah itu kan ibadah. Jadi kita mendekatkan ke ibadah ya. Lebih ke situnya ngejarnya.
Kalau misalkan yang katanya kalau misalkan mau nikah tuh ada aja rezekinya. Udah berumah tangga juga ada aja rezekinya, itu benar Mas? Benar. Apa ya istilah kalau orang dulu kata si Abah tuh, kalau udah nikah tuh rezeki tuh lebih kerasa, kerongkongan. Kalau dulu tuh kayak cuman di mulut tuh. Kasarnya kayak gitu, sekarang tuh lebih kerasa. Walaupun lagi susah apa ya rezeki banyak lah, ada yang orang di kantor. Yuk makan siang bareng apa? Itu juga disebut rezeki, betul. Terima kasih berarti yang suka di kantor traktir. Kalau jalan misalnya apa ngasih nih kenalin si Anu dari Anu, terus jadi manjang obrolannya, relasi itu juga rezeki, betul begitu. Dan sekarang juga kan insya Allahnya mau mempunyai anak pertama. Amin ya Allah. Doain semuanya sehat-sehat, kita lancar sampai nanti lahiran. Kalau amin ya Allah, nanti rencananya pengennya anak pertama tuh cewek atau cowok? Udah bisa dilihat belum sih? Belum ya? Belum sih kayaknya. Bulan depan atau 2 bulan lagi baru bisa dilihat. Nah, pengennya? Nggak ada preferensi sih kalau aku. Apa laki perempuan. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Oke. Kalau nama udah ada nyiapin? Laki perempuan ada lah. Ntar rencana mau di sekolahnya di mana? SD Asalam? Biar turunan dinasti SD Asalam. Asalam sih menarik. Paling aku ngasih bocoran nama. Ini apa cewek atau cowok? Dua-duanya. Oh, dua-duanya boleh. Meneruskan klan Cahaya. Iya sih, aku dulu enggak. Aku ada sih. Aku ada Nur. Pasti ada cahayanya nanti anak. Namanya dari R juga dong, jadi RRRR semuanya. Enggak sih kayaknya. Oh enggak. Kasian tahu RT ya. Kalau misalkan di absen tuh di akhir, kasian. Iya betul. Tapi anaknya kalau ujian duduknya di belakang. Iya benar. Tapi kalau misalkan 20 paket tetap aja dibagi 2 di depan. Iya, ya itu pinter-pinter kalian lah. Aneh. Ya sudah deh, kita akhiri dulu perbincangan ini, tapi aku pengen Mas kasih pesan-pesan untuk teman-teman yang nonton Jurnalisa, apa yang pengen disampaikan? Buat yang nonton Jurnalisa, seperti biasa pesannya ambil yang positifnya, buang negatifnya. Mau percaya mau tidak, terserah kalian. Kalaupun tidak percaya, anggap hiburan aja. Dan kebanyakan kalau misalkan ditanya benar atau enggak, jawabannya apa Mas? Dikembalikan lagi ke kalian lah. Karena kita bukan porsinya untuk meyakinkan ini bener loh kayak gini. Balikin lagi ke kalian aja, mau percaya mau enggak, silahkan anggap aja hiburan. Siap, betul. Semoga pandemi cepat selesai, kita bisa nongkrong lagi, bisa ngumpul lagi bareng-bareng. Anjay, bener sih. Iya kan? Iya. Terus harapan untuk anak-anak muda nih, apalagi di usia aku banyak banget yang nikah. Sebenarnya gimana sih untuk memantapkan pernikahan? Ya itu tadi, persiapkan fisik dan mental, karena umur nggak menjamin kedewasaan seseorang. Iya, benar. Kalau memang kalian udah mantep, tunggu apa lagi? Ibadah paling gampang menikah. Iya benar. Dan untuk kedepannya, siapa tahu mau ngasih tahu ke cafe ini apa gitu? Love you. Oke deh, terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. BTW. Bunga Talk Sweet. With ready. Talk Sweet. Iya, Talk Sweet. Oke. Bye-bye. Terima kasih.